Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semua ibu-ibu? Saya ulang lagi ya, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sepi amat ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia, yang kami muliakan para penasehat pengajian Al-Hidayah, para tokoh ormas di bawah Partai Golkar. Ada apa saja tadi itu? Banyak ya, semua. Wabil khusus Ketua Umum Pengajian Al-Hidayah, Ibu Doktor kita luar biasa, sambutannya membahana, Masya Allah. Beliau di Komisi 10, yuk, Masya Allah. Sekretaris Umum dan seluruh pengurus dari tingkat pusat, wilayah sampai tingkat daerah, DPP, DPW, DPD, Pengajian Al-Hidayah dan seluruh ormas di bawah Partai Golkar. Ini ngapa macet-macet? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini tema kita adalah merajut ukhuwah, menebar rahmah, menjemput hidayah. Sesuai dengan nama majlisnya, Majlis Al-Hidayah, pengajian Al-Hidayah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, halal bihalal itu sesungguhnya seperti yang tadi saya bacakan ayatnya di surah Ali Imran ayat 133. Allah menyeru di situ, kata Allah, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di ayat ini kata Allah menyeru kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang tidak punya dosa? Bunda-bunda, ada? Gak ada. Gak ada rasanya. Semua kita punya dosa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. 14 abad yang lalu baginda Nabi berpesan kepada kita, kullu bani Adam, semua anak Adam, kita semua ini yang hadir pasti memiliki kesalahan. Saya, Bapak Ibu sekalian, semua kita anak Adam pasti memiliki kesalahan. Tetapi ada satu terapi yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, maka dia senantiasa melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantas Allah menyeru kepada kita, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo, kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Karena tua atau muda, tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakin gak kita semua pasti akan kembali kepada Allah? Yakin? Yakin. Kapan? Mau sekarang, nanti? Nanti aja, belum siap. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu bani Adam, semua anak Adam, kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti akan mengalami kematian. Kalau bahasa ustadznya itu, bisa jadi Bapak Ibu duluan, bisa jadi penceramahnya belakangan, atau penceramahnya belakangan, Bapak Ibu duluan. Gak fair. Gak ada yang tahu. Maka itu kata Allah, yuk kita semuanya tua muda. Kalau kita mengukur usia Rasulullah, kalau menghitung dari usia hijrahnya, tahun hijrahnya itu 63 tahun ya. Kalau hitungan Masehi, Rasul itu tidak sampai 63 tahun, hanya 60 tahun. Jadi kalau hari ini ada yang sudah usianya 59 tahun 9 bulan berapa hari lagi itu? Masya Allah. Yuk, maka di momen halal bihalal ini, jangan sampai ada di antara kita saling belum memaafkan. Sesungguhnya ini momen halal bihalal itu. Bu, halo,
Ini harus disapa-sapa terus ini. Insya Allah nggak lama ya. Ibu bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita pasti punya salah, maka bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah. Kenapa kata Allah kita ini disuruh untuk bersegera menuju ampunan Allah? Karena kita tidak tahu kapan, di mana, di usia berapa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kematian itu pasti terjadi. Ada kematian yang husnul khatimah, ada yang kematiannya su'ul khatimah, na'udzubillah. Insyaallah pengajian jamaah, pengajian Al-Hidayah, wafatnya husnul khatimah semuanya. Ya, nanti wafatnya 100 tahun lagi. Lama amat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah itu hebat, luas, seluas dari langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Maka yuk kita bersegera, yuk kita saling memaafkan. Ada di antara kita belum saling memaafkan? Belum. Belum bisa mulai kita pengajian ya. Yuk saling memaafkan. Memaafkan itu menyehatkan, betul? Memaafkan itu menenteramkan. Memaafkan itu insya Allah kita dibuat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi 14 abad yang lalu berpesan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidaklah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita memutus tali silaturahmi. Ayo bunda-bunda, kita semuanya, saya, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Lagunya siapa itu? Yang lalu biarlah berlalu. Gimana itu lagu awalnya? Biarlah. Oh bukan itu. Salah lagi, kenceng lagi. Ibu-ibuku yang dimuliakan Allah, bunda-bunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa juga dari komisi dakwah yang hadir di sini yang menjadi pengurus di DPP ya, yang dari MUI, mohon izin. Maka kalau Allah sudah menyuruh kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, itu untuk siapa? Allah memperuntukkan itu semuanya uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kata Allah, kata para ulama, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sesungguhnya seiring, sejalan dengan apa yang dituju dari puasa kita, la'allakum tattaqun. Jadi puasa kita ini diterima atau tidaknya adalah bergantung kepada kita saat ini. Setelah puasa kita kemudian ada bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan, meningkat amal salehnya, meningkat zikirnya, meningkat salatnya, meningkat semua amal kebaikannya ya. Maka kalau itu ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, maka itu kunci sukses dari puasa kita yang tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Bunda-bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah bertakwa maka Masya Allah
Allah akan berikan kemudahan. Yaj'al lahu makhraja. Tadi dari sambutan pertama sampai sambutan terakhir, kira-kira kalau saya ngambil memetik satu pesan, ayo menangkan partai. Saya ulang lagi, ayo menangkan partai Pak Erlangga. Wah, gimana tadi yel-yel teh? Maka salah satu cara dari sekian banyak cara itu, yuk kita hanya menjadi orang yang bertakwa, maka Allah pasti yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan syarat iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Masyaallah ya. Kalau kita beriman, bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu langit, keberkahan pintu langit dan pintu bumi untuk bangsa ini. Maka doa kita senantiasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah, ripah, loh jinawi. Negara yang aman, tentram dan damai. Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada 3 pesan penting. Ya, 3 pesan penting menjadi pribadi orang yang bertakwa. Apa 3 pesan penting ini? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini lanjutan ayat 134-nya. Ternyata ciri orang yang bertakwa, kata Allah, yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia senang, gemar infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan tidak punya maupun kita sedang menjabat, baik kita menjadi anggota dewan ataupun tidak, baik dalam kondisi apapun. Maka ciri orang yang bertakwa, yang disiapkan surga oleh Allah, surga dalam artian ketenangan hati, surga dalam artian kemenangan, surga dalam artian kebaikan-kebaikan buat diri kita, kebaikan keluarga, dan kebaikan bangsa dan negara. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, ini yang agak sulit nih bunda-bunda, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua adalah ciri atau tipologi orang yang bertakwa. Kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Ada yang sering marah-marah? Oh, sering. Nah, Allah menegur kita, mengingatkan kita, yuk, wal kadhiminal ghaidh, tahan amarahmu. Ayat ini kalau kita lihat di beberapa kitab, misalnya di Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Dulu Nabi pernah marah. Halo bunda-bunda. Dulu ya jangankan kita, Nabi pernah marah. Kenapa Nabi marah dan menegur Rasulullah SAW? Masih ingat bagaimana perang Uhud? Di perang Uhud itu, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, Nabi betul-betul marah geram. Kepada siapa? Kepada satu manusia, ya, yang ini adalah suruhan Hindun sesungguhnya. Dialah adalah Wasi. Wasi ini orang yang membunuh
dari Sayyidina Hamzah, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya membunuh tetapi membidik dia khusus untuk membidik Sayyidina Hamzah. Nah, pertanyaannya, kenapa Hindun ini begitu benci sehingga menyuruh Wasi untuk mengintai khusus, membunuh khusus Sayyidina Hamzah? Ternyata tahun sebelumnya terjadi peperangan namanya Perang Badar. Di Perang Badar itu orang tua dari Hindun ini terbunuh. Maka Hindun berjanji, aku akan membalas dari pembunuhan yang sudah terjadi kepada orang tuaku, kira-kira begitu. Maka Hindun mencari siapa orang pemanah ulung dan dapatlah namanya Wasi, dan Wasi ini ditugaskan khusus untuk membidik Sayyidina Hamzah. Dan di perang Uhud itu, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Wasi mampu membunuh Sayyidina Hamzah. Bukan hanya membunuh, tetapi tombak yang menembus dada dari Sayyidina Hamzah itu kemudian dibelah dadanya Hamzah, diambil jantungnya, dicincang-cincang. Inilah yang menimbulkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemarahan itu ditegur oleh Allah. Wal kadhiminal ghaidh, kata Allah, wahai Rasul, tahan amarahmu. Masya Allah. Bunda-bunda pernah merasakan model ini? Sakitnya tuh di sini. Nah. Sering, Bunda. Sekarang sudah memaafkan? Belum. Insya Allah setelah ini kita sudah memaafkan, ya. Ya, karena kita tahu pembenci kita itu banyak, saking banyaknya itu. Orang yang tidak suka kepada kita mungkin banyak, di partai, di masyarakat, di organisasi, ada saja pembenci kita itu, ya. Tapi karena kita tahu inilah nilai merajut ukhuwah itu sesungguhnya, dan menebar rahmah. Apa yang kita tebarkan? Meskipun kita disakiti, tetapi kita tetap menebar senyum. Masya Allah. Seperti Nabi diludahi senyum. Ibu ketua diludahi senyum apa? Gaplok. Inilah esensi merajut ukhuwah, menebar rahmah. Betapa banyak karena dakwah Rasul itu dengan rahmah. Ada Suraqah, Masya Allah, ketika Nabi dalam perjalanan hijrahnya, memang ada satu sayembara besar ketika itu. Apa sayembaranya? Oh, di jam saya sudah jam lewat 2-3 menit ya. Berapa menit lagi? Tenang, 30 menit tidak akan lewat, insya Allah. Lanjut apa terus? Sampai mana tadi? Suraqah, ya. Ada sayembara besar. Siapa yang mampu menangkap Rasulullah, hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Onta ketika itu kendaraan termewah. Kalau kendaraan termewah sekarang apa ya? Ferrari, Lamborghini. Kalau harganya 1 miliar berarti 100 miliar, Masya Allah, ya. Besar sekali itu. Maka ada Suraqah yang mau membunuh Rasulullah, dan Rasul tahu karena ada intelijen Rasulullah SAW. Siapa intelijennya? Langsung malaikat Jibril ingin menebas leher Rasulullah. Terjatuh kudanya, terlempar pedangnya, diambilkan sama Nabi. Wahai Suraqah, hati-hati ya Suraqah, ini pedang kamu. Masya Allah. Inilah rahmah, inilah menebar rahmah. Subhanallah. Sampai kemudian berkali-kali, sampai akhirnya Rasul mengambil pedang yang dipegang oleh Suraqah karena terjatuh. Kata Nabi, seandainya pedang ini akan aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan menolongmu? Gemetar itu Suraqah.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah tetap memaafkan. Pulanglah Suraqah. Ya. Dan karena itulah banyak orang yang masuk Islam karena rahmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kali waktu Rasul setiap kali jalan ke masjid, berangkat ke masjid, diludahi. Berangkat lagi ke masjid, diludahi. Berangkat lagi ke masjid, diludahi. Berangkat lagi ke masjid, diludahi. Satu ketika Nabi lewat, nggak ada yang meludahi. Kata Nabi, kemana langganan saya yang biasa ngeludahi? Oh, dicari-cari. Subhanallah. Sakit ya Rasul. Rasul bergegas pulang, minta kepada istrinya apa yang bisa dibungkusin. Nengok itu Rasul, Masya Allah, gemetar. Itu yang biasa meludahi Rasul. Jangankan teman-temanku, kerabatku, ya, ternyata engkau yang pertama kali menjengukku. Maka saksikan wahai Rasul, mulai hari ini aku memeluk agama Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Inilah Rasul menebar rahmah, pada akhirnya menjemput hidayah. Udah tuh poinnya kena. Subhanallah. Baru berapa tadi tipologi orang bertakwa? Baru 2. Satu lagi terakhir. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang terakhir adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu gemarnya dia memaafkan kesalahan orang lain. Bunda-bunda, termasuk ini nasihat buatku. Ini ya Allah, ini senior-senior saya semua ini. Saya baru 40 tahun, kelahiran 82. Anak saya. Pak Dr. TBAC itu senior saya yang membimbing saya sampai jadi seperti sekarang itu Pak Dr. TBAC yang membimbing. Teh Haji Rita juga sama. Kita sama-sama di himpunan mahasiswa Banten. Wal 'afina 'anil nas. Yuk kita saling memaafkan. Tidak ada manfaatnya tidak memanfaatkan kepada orang lain. Yang ada ketika kita marah, yang ada adalah tensi tinggi. Kalau tensi sudah tinggi, ngapain kira-kira? Masya Allah, ya. Yang terakhir Allah tutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat senang dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu kata ahli tafsir begini, bunda-bunda. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, biasa apa tidak? Biasa apa tidak? Biasa. Itu tidak termasuk muhsin kata Allah. Yang muhsinin yang disebutkan dalam ayat 134 ini adalah kita berbuat baik meskipun kepada musuh sekalipun. Kita berbuat baik meskipun kepada orang yang mendolimi kita. Mohon izin Bunyai, kira-kira begitu ya Bunyai ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam 28 menit, 29 menit, 1 menit untuk menutup dengan doa. Poinnya merajut ukhuwah dengan apa? Saling memaafkan. Merajut ukhuwah pada akhirnya melahirkan rahmah. Karena kita ini lahir dari rahim yang sama, maka silaturahim atau halal bihalal saling menghalalkan. Maka silaturahmi itu bukan berhenti pada silaturahmi menebar kasih sayang, tidak. Bagaimana saya tutup di penghujung ceramah ini, bukan hanya melahirkan silaturahmi, saling berkasih sayang, menebar kasih sayang, tetapi yuk silaturahmi dilanjutkan kepada silatul qalbi. Silatul qalbi itu sudah tidak ada lagi rasa sakit hati. Oh, kalau sudah begini dahsyat. Kalau sudah silatul qalbi
maka di sini akan muncul pemikiran-pemikiran brilian yang saya sebut sebagai silatul fikri. Oh, gagasan-gagasan luar biasa tadi disampaikan. Jangan lupa yang terakhir dari silatul fikri ini, jangan lupa pada silatul amal. Silatul amal itu bagaimana menerapkan apa yang digagas dalam amal-amal saleh. Subhanallah. Maka Pak Erlangga, loh, Partai Golkar, Pak Erlangga, Masya Allah. Silaturahmi melahirkan silatul qalbi, silatul qalbi melahirkan silatul fikri melahirkan silatul amal. Maka yang terjadi adalah kerja, bukan hanya di DPP, tetapi di DPW, tetapi sampai DPD, sampai ke tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RW, sampai tingkat RT. Itulah silatul amal. Gak ada tepuk tangan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa anak istri kami, dosa suami kami, dosa para pemimpin bangsa ini. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, gantilah semua apa yang telah kami kerjakan ini dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan ampunan-Mu ya Allah. Jadikan niat amal saleh ini menjadi kenyataan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Di majlis yang mulia ini, di pengajian Al-Hidayah ini, kami berkumpul ya Allah dalam rangka untuk perbaikan kepada bangsa, agama dan negara kami. Ya Allah, kabulkan semua permohonan-permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh siap kapan-kapan juga diundang lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, please jangan lapor Pak Polisi. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi